Yahweh Madam, Yahweh Raf, Yahweh Gaib, Yahweh Jasad. Kejar eksistensi kalian. Saya dengar seperti ada yang berbisik-bisik. Mana kalian? Astagfirullahaladzim. Oke, untuk penghuni yang ada di sini, gue minta untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Hai, ada suara perempuan di sana. Misteri Seekers. Sebuah sosok yang dilihat oleh warga dan bahkan penjaga tempat ini seringkali mengganggu dan menampakkan diri, bahkan meminta sesuatu dari alam manusia, yaitu kopi. Akankah sosok tersebut saya temukan? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranaleu, inilah kabar misteri mengungkap yang tak kasat mata. Malam ini kita sudah berada di sekitaran Bogor. Di belakang saya ini ada sebuah rumah peninggalan Belanda yang sudah lama terbengkalai dan kosong. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Usup dan juga Bung Erik yang akan mencoba menelusuri rumah yang dianggap angker ini. Nah, sebelum kita memasuki tempat ini, saya akan coba bertanya kepada Pak Usup karena beliau sebagai penunggu dan dipercaya untuk menjaga tempat ini. Malam, Pak Usup. Malam. Ya, Pak Usup bisa ceritakan sejarah tempat ini sebelumnya? Kalau sejarah tempat ini saya udah 17 tahun di sini. Ya. Cuma kalau yang dari dulu saya nggak tahu. Berarti ini kosongnya sudah berapa lama? 10. 10 tahunan. Nah, selama 10 tahun ini sebelumnya ditempatin sama orang Belandanya atau memang orang kita? Sebelumnya Belanda. Nah, mitosnya seperti apa aja Pak yang Bapak dengar di sini? Kalau nggak dengar ya, langsung lihat ya. Oh, langsung lihat? Ya. Wow. Seru kayaknya di Bogor. Paling di daerah sana dapat ada WC itu, yang lampu. Iya. Nah, itu ada yang kayaknya yang dibunuh. Ini mau putus, sama ini belah. Kebelah. Itu orang Tapi Belanda? Bukan, orang kita. Orang kita. Jadi memang pernah ada pembunuhan di sini? Nggak tahu itu saya. Oh. Jadi sosoknya seperti orang yang dibunuh. Seperti itu. Nah, kalau udah di sini paling nenek-nenek kadang cantik, kadang jelek. Nenek-nenek atau sosok perempuan cantik atau perempuan di situ? Oke. Cuman bisa berubah jadi nenek-nenek. Ya. Tapi kadang cantik, kadang jelek. Ada apa lagi selain itu? Banyak yang di sono. Paling yang di sono tuh orang hitam yang di WC. Hitam gede, udah itu aja. Berarti sudah pernah beberapa kali ketemu sama sosok di sini? Ya, tapi nggak apa-apa, paling ngeliatin doang. Selewat-selewat. Nah, mungkin Bung Erik mau tanya lagi. Seberapa sering Pak Usup mendapatkan gangguan-gangguan tersebut? Nggak terlalu sering sih. Paling kalau saya bawa kopi ke situ. Ya, paling kalau nggak nawarin paling tumpah sih kopi. Kalau Pak Usup nggak tawarin kopinya, betul, kopinya tumpah? Iya. Oke. Paling pas saya bikin lagi, tawarin enggak. Oh begitu. Atau ada pada saat mungkin Pak Usup kecapean atau itu kan enggak? Udah lama saya ngerokok dulu. Iya. Itu tadi nggak ada apa-apa, udah kalau tumpah. Apakah itu pernah terjadi berulang kali Pak Usup? Misalnya setiap kali 3 kali? 3 kali. Oke. Saya hitung 3 kali. Jadi sangat menarik ya, Ki ya. Terus ada lagi nih. Kalau di sana pasti bawa umbi-umbian ya. Bau umbi-umbian? Bukan, kita harus bawa. Oh, kita harus bawa? Ya. Misalnya singkong, terus talas. Itu aja tapi dikukus. Oh, dia minta dikukus. Ya. Nggak direbus. Apakah itu harus ditaruh bersamaan dengan kopi? Betul. Ya, oke. Saya dulu gini, saya bakar singkong di sini dulu, udah lama lah, setahun yang lalu lah. Nah, saya taruh di situ,
singkong kan nggak belah. Iya. Nah, saya bikin kopi dulu tuh di sini Mang Utom. Saya bikin kopi udah belah. Pada saat Pak Usep Masuk bikin lagi. kopi, masuk lagi, Iya, dan itu singkongnya udah belah. Makanya dia senangnya paling yang begitu. Oke, oke. Oke, baik Pak Usep, makasih banyak atas informasinya. Kita izin masuk ke dalam berdua. Pak Usep kalau gitu. Terima kasih Pak Usep. Yuk, sama-sama. Ya, gimana nih Bung Erik setelah kita mendengar situasi dan kondisi di tempat ini? Sangat menarik ya Ki ya, karena kita berurusan nggak cuman sama satu, tapi banyak makhluk. Sedangkan eksistensi mereka yang ada di dalam sini, kita benar-benar buta, kita nggak tahu apa yang ada di dalam sana nanti. Akan sangat menarik karena dengan panduan dari KPL jelas, kita akan coba untuk sisir apa aja yang ada di dalam. Boleh, siap. Oke? Ya, Misteri Seekers, moto keseruan kita, pantengin terus cuma di Kabar Misteri. Kembali di Kabar Misteri. Pada episode kali ini, Ghost Investigator Kipranelewu diperkuat Erik si dokter hantu dan melibatkan seorang konten kreator bernama Samot yang juga tertantang turut membuktikan kebenaran dari mitos keangkeran rumah Belanda dengan kisah kelam dan dihuni 16 sosok astral yang kerap menampakkan diri. Lalu bagaimanakah hasil pembuktian ketiga Ghost Investigator Kabar Misteri malam itu? Misteri Seekers, baru aja kita bertiga membuktikan sebuah tempat yang dianggap angker. Dan bukan hanya hisapan jempol, bahkan beberapa fenomena-fenomena baik dialami oleh Bung Erik, saya, bahkan Bang Samot. Mungkin dari Bung Erik bisa diceritakan awal penelusuran Oke. menemukan apa aja. Jadi Mystery Seekers, di situ gue mendapatkan satu fenomena di mana kita taruh Kopi itu ya. kopi ya, Iya, ada saya di situ juga ya. akan ngeliat tadi. Iya. Nah, jadi itu aneh karena tanpa energi listrik atau radiasi apapun di tempat itu, karena terbengkalai sudah cukup lama ya Ki ya. Iya. Dan spirit box gua mendapatkan beragam suara ya. Tapi yang sangat nyata itu beberapa kali ada seperti rintihan, kesakitan Ki. Berarti banyak fenomena ya. Banyak banget fenomenanya. Jadi pada saat saya masuk ke dalam itu, saya mulai tuh dengar. Nah, itu rintihan. Oke. Gitu. Oke. Suara nangis. Saya fokus ke mana? Ke pojokan sana, ya kan? Nah, karena suara tangisan itu dari sana. Oke. Itu dapat di sini. Itu. Nah, untuk Bang Samut nih, ada di lokasi ini, apa yang dirasakan? Itu paling satu yang sama terasakan itu ada seperti suara mendesah atau kayak meniup gitu. Telinga Bang Samad itu jelas banget sampai merinding sekujur. Merinding di Justru dinding. bukan apa namanya, bukan rintian ya, tetapi Bukan. kayak Kayak suara gitu. gitu. Hembusan Itu nafas. Ya. seperti nenek-nenek itu. Berarti punya pengalaman-pengalaman yang beda-beda nih. Iya. Karena itulah bentuk entitas keberadaan mereka. Baik, thank you. Mr. Sama-sama. Erik, Thank you. Oke. Samad, thank you. Baik, Misteri Seekers, mau tahu keseruan dari Kabar Misteri edisi Rumah Belanda? Ikuti terus hanya di Kabar Misteri setiap hari Selasa dan Kamis malam jam 10. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Mr. Seekers, keangkeran pada setiap bangunan peninggalan Belanda juga sangat pekat terasa di lokasi pembuktian kabar misteri malam itu.
Berlokasi di jantung salah satu kota di Jawa Barat, rumah Belanda yang satu ini bahkan memiliki kisah mistis serta cerita tragedi pilu yang membuat bulu kuduk setiap orang yang mendengar kisahnya berdiri. Termasuk kami, tim Kabar Misteri. Gelap, tua, dengan eksterior tampak depan rumah khas arsitektur kolonial Belanda, serta bagian dalam dan halaman belakang yang berliku dan dipenuhi akar-akar pohon beringin menembus bagian dalam rumah, menandakan ciri bahwa rumah ini menjadi kerajaan para makhluk astral di sini. Untuk itu, Kabar Misteri tertantang membuktikan mitos berbagai penampakan makhluk astral di rumah ini. Malam ini, kami mengabarkan mitos angker dan hasil pengungkapan misteri kami dalam episode 16 penampakan hantu rumah Belanda. Untuk penunggu di tempat ini, untuk penguasa tempat ini, gua mau kalian untuk berinteraksi. Kalau kalian tidak mau berinteraksi,